Baiklah Ibu, tadi kan udah kita lakukan pemeriksaan ya. Tekanan darahnya 120/80, kemudian nadinya 82 kali per menit, dan suhunya 36, tidak ada varises, payudaranya tidak ada benjolan, juga tidak ada edema. Berarti Ibu bisa pakai alat kontrasepsi yang hormonal ya Bu ya. Nah kalau misalkan tadi kan Ibu mau punya anak lagi, anaknya udah 2, terus ini kalau pakai pil, kondom, atau suntik, Ibu ini agak males untuk bolak-balik belinya ya Bu ya. Jadi Ibu bisa pakai implan atau IUD. Implan itu 3-5 tahun, kalau IUD 9-10 tahun. Ibu kan mau punya anak lagi, jadi tidak saya sarankan untuk steril karena baru 26 tahun juga masih masa reproduksi lah, masih bagus untuk hamil lagi. Jadi gimana Bu? Ibu udah memutuskan mau pakai kontrasepsi apa? Kayaknya implan aja, Bu. Implan. Ibu tahu kan kalau implan pasangnya di lengan ya Bu ya. Terus oh ya, sebelumnya saya nanya, Ibu sudah mendapat persetujuan dari suami? Sudah. Sudah, oke. Jadi udah mantap implan ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi saya jelasin sedikit ya Bu ya. Nah kalau implan itu masangnya di sini Bu. Ibu biasanya kerja pakai tangan kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Oke, berarti kita pasangnya di sebelah kiri. Nah itu cara kerjanya itu yang pertama membuat lendir serviksnya jadi lebih kental. Terus yang kedua bisa membuat tidak terjadi ovulasi, istilahnya nggak subur Bu ya, tapi kesuburannya dia bisa kembali. Jadi bukan tadi mau punya anak ya, jadi setelah lepas nanti bisa langsung hamil lagi, jadi kesuburannya cepat kembali. Kemudian yang ketiga itu bisa ini dinding rahimnya itu tidak dibuat tebal, jadi tidak bisa terjadi implantasi walaupun terjadi pembuahan. Nah untuk kontraindikasinya Ibu punya ini minum obat epilepsi tidak? Tidak. Tidak. Kemudian minum obat-obat antibiotik untuk TBC? Tidak. Tidak juga ya Bu ya. Apakah Ibu merokok? Enggak. Enggak ya. Untuk keuntungannya saya jelasin ya Bu ya, efektif mencegah kehamilan, terus kesuburan yang cepat kembali, kemudian juga nggak harus mengingat-ingat. Jadi nanti Ibu kan bisa ngecek sendiri, jadi nggak perlu kesini. Terus juga untuk efek sampingnya saya jelaskan bahwa bermacam-macam karena ini hormonal, kemudian tidak mengganggu ASI juga, tidak memproduksi ASI. Jadi ada yang perdarahan, ada yang tidak main sama sekali, ini terutama di awal-awal pemakaian. Kemudian juga bisa menyebabkan penyakit sakit kepala, kemudian juga bisa mual, tapi itu ringan, jadi tidak menyebabkan penyakit-penyakit lain. Itu biasanya cuma di awal aja, lama-lama masih ini kembali seperti semula lah siklusnya. Oke, jadi itu saja. Apa Ibu ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup, ini silakan Ibu tanda tangan di sini dulu ya. Sebelumnya Ibu mau tanya haid terakhirnya kapan? Oh masih masa nifas ya? Iya. Masih belum berhubungan ya Bu ya? Belum. Nah ini hari keberapa? 40 ya? Oke, jadi bisa kita langsung melakukan pemasangan ya. Oke. Nah sekarang Ibu boleh ke kamar mandi terlebih dahulu, silakan buang air kecil, silakan lengan kirinya dibasuh Bu, dibasuh pakai sabun. Cuci tangan dengan aman air efektif, basahi tangan, ambil sabun secukupnya, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, dan ujung-ujung jari dan kuku. Kemudian kita bilas sampai ke siku dan keringkan dengan menggunakan handuk yang sisi yang berlawanan. Selanjutnya kita pakai APD. Gunakan sepatu bot untuk melindungi kaki, kemudian gunakan masker. Selanjutnya masukkan spet ke dalam bak instrumen. Lalu, oh Ibu sudah ya Bu ya? Silakan situ Bu. Silakan berbaring. Ya Bu ya, tangannya kayak gini ya Bu ya. Selanjutnya masukkan area insisi. Kita pasang dulu ya Bu ya. Pasang perlak. Tahu diangkat? Ya. Tangannya dilipat ya Bu ya. Tentukan area insisi yaitu kurang lebih 10 cm atau 4 jari dari lipatan siku. Tandai. Masukkan spet ke dalam bak instrumen. Lalu masukkan betadine, siapkan kapur alkohol, letakkan di kain 1%. Kemudian gunakan masker. Lalu masukkan kain ke dalam spet.
Lalu lengkapi pemasangan handscoon. Baik, Ibu, kita mulai ya, Bu ya. Pertama, kita lakukan teknik antiseptik. Bersihkan area insisi sirkuler dari dalam keluar kurang lebih 10-15 cm diameternya. Lalu gunakan kapas alkohol, usap secara sirkuler dari dalam keluar, diameternya 10-15 cm. Jadi kita pasang dulu. Oke, lalu kita lakukan anestesi pada yang akan diinsisi. Lakukan anestesi di bawah kulit, tidak terlalu dalam. Dengan ujung jarum berada di atas, masukkan di bawah kulit. Oke, ini kita aspirasi terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan gerakan tarik, tarik, dorong, tarik, masukkan lidokain, tarik, masukkan lidokain, tarik, dorong. Kemudian kita pindahkan ke sisi sebelahnya. Kemudian aspirasi terlebih dahulu, lalu tarik, dorong, tarik, dorong, tarik, dorong. Kemudian kita sisakan lebih banyak di area yang akan diinsisi. Selanjutnya kita tunggu sampai anestesinya sudah bekerja. Dapat kita coba dengan menggunakan scalpel mesh atau dengan menggunakan pinset. Gimana, Bu? Kerasa apa? Nyaman ya, Bu ya? Nggak kerasa. Oke, selanjutnya pegang mesh secara tegak lurus untuk membuat insisi dangkal kurang lebih 3-4 mm atau 0,3-0,4 cm. Oke, pegang, buat insisi dangkal. Selanjutnya apabila berdarah maka bisa kita dep sedikit. Lalu kita ambil trokar, dengan ujung menghadap ke atas, masukkan ke bawah kulit, tidak melebihi batas pertama. Masukkan tepat di bawah kulit sampai batas pertama. Baik, selanjutnya dengan pinset kita masukkan batang implan yang pertama. Lalu kita dorong dengan menggunakan inserter sampai terasa ada tahanan. Apabila ada tahanan maka kita tarik trokar, dorong inserter, tarik, dorong, jangan menarik melebihi batas yang kedua. Kita pastikan bahwa implan sudah terpasang. Oke, apabila implan sudah terpasang maka kita pindahkan ke sisi yang satunya. Oke, sampai batas ke 1, masukkan kembali batang implan. Lalu dorong dengan menggunakan inserter. Dorong sampai ada tahanan, kemudian tarik, trokar, dorong inserter, tarik, dorong, sampai trokar dan inserter bertemu. Pastikan bahwa seluruh implan telah terpasang. Bisa gerakan kanan dan kiri untuk memastikan bahwa implan sudah terpasang dan terlepas di dalam. Baik, apabila seluruh batang implan telah terpasang, maka kita tarik trokar, maka letakkan di letakkan klorin. Apabila berdarah, bisa kita dep terlebih dahulu. Selanjutnya, dekatkan area insisi, kemudian tutup dengan menggunakan kapas betadine. Lalu kita plester.
Baiklah, kemudian bisa kita tutup dengan menggunakan kaca gulung. Baiklah, kita tutup dengan menggunakan kaca gulung. Selanjutnya kita beritahu ibu untuk menunggu selama 10-15 menit untuk mengobservasi perdarahannya. Lalu kita bereskan alat. Kemudian cuci tangan di larutan klorin. Lepaskan handscoon. Lepaskan APD. Lalu mencuci tangan. Basahi tangan, ambil sabun secukupnya, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku jari, ibu jari, dan ibu jari dan kuku. Kemudian bilas sampai ke siku dan dikeringkan. Baiklah ibu, ini sudah selesai ya bu ya. Jadi kita observasi dulu perdarahan dan ini udah dipasang ya bu ya. Kemudian nanti akan saya berikan kondom selama 1 minggu ini. Apabila ibu ingin berhubungan suami istri, maka ibu bisa menggunakan kondom terlebih dahulu karena ini kan baru dipasang. Semoga nanti setelah 1 minggu obatnya sudah bereaksi, sudah tidak perlu memakai pengaman lagi. Jadi nanti akan saya berikan kondom seperti ini. Untuk 1 minggu ini pakaiin dulu ya bu ya. Oke, setelah 10-15 menit, baiklah ibu, tidak terjadi perdarahan ya bu ya. Tidak terjadi perdarahan. Jadi ini biarkan tetap kering selama kira-kira 4-5 hari. Jaga tetap bersih dan kering. Kemudian ibu 1 minggu nanti kontrol lagi ke sini. Saya lihat itu lukanya bagaimana. Kemudian kalau dalam 1 minggu ini ibu ada keluhan, sebelum 1 minggu nggak apa-apa, ibu bisa datang kapan saja. Terima kasih ya bu ya.